Di sini kami dari kelompok 10. Saya sendiri yang juga ya. Dan saya Ulama. Bersama dengan kelompok 10 kita akan membahas mengenai karya tulis ilmiah untuk beberapa tema. Selamat menyaksikan. Ini pertama saya akan menjelaskan latar belakang dari karya tulisnya yang kami. Yang pertama ada pentingnya sumber pustaka. Sumber pustaka itu penting karena menjadi fondasi argumen dalam karya ilmiah. Contohnya adalah makalah, laporan praktikum atau laprak, skripsi dan lain sebagainya. Kemudian selanjutnya adalah tantangan digital. Tantangan digital yang kita hadapi saat ini adalah mudahnya akses informasi seringkali tidak dibarengi dengan kemampuan untuk sumber yang kredibel. Dan selanjutnya adalah masalah utamanya, yakni kurangnya konsistensi penulisan dan resiko plagiarisme. Next. Kemudian selanjutnya adalah rumusan masalah dan tujuan. Yang pertama, rumusan masalahnya ada bagaimana teknik penelusuran yang efektif, kemudian apa saja jenis sumbernya, dan bagaimana penulisan daftar pustaka, gaya apa atau apa style. Kemudian tujuannya adalah yang pertama, memahami teknik penulisan pustaka. Yang kedua, mengenali jenis sumber yang valid. Yang ketiga, mampu menyusun daftar pustaka yang akurat dan etis. Kemudian ada pengertian dan tujuan dari penelusuran pustaka. Jadi penelusuran pustaka adalah kegiatan mengumpulkan data dari berbagai sumber, baik itu cetak ataupun elektronik yang relevan. Kemudian tujuan utamanya adalah memperjelas masalah penelitian, mendalami teori dasar, mencari pembaruan atau novel di penelitian, dan yang terakhir adalah menghindari publikasi atau plagiarisme. Next. Jenis-jenis sumber pustaka. Yang pertama, jenis-jenis sumber pustaka berdasarkan tingkatannya. Itu ada dua, sumber primer dan sumber sekunder. Sumber primer adalah hasil penelitian asli. Ya, contohnya adalah jurnal ilmiah, skripsi atau tesis, paten dan lain-lain. Sedangkan sumber sekunder adalah analisis atau interpretasi sumber primer. Boleh next. Selanjutnya berdasarkan bentuknya juga ada dua, yakni cetak dan elektronik. Cetak itu contohnya buku fisik, jurnal cetak dan lain sebagainya, dan elektronik itu contohnya adalah e-book, e-jurnal, dan database dari online. Oke, di sini saya akan melanjutkan dari rekan saya yang dimana sini teknik penelusuran efektif, yang dimana itu ada kata kunci dan boolean operator, yang dimana kata kunci itu gunakan kata kunci spesifik sesuai topik. Terus kalau yang boolean operator itu itu mempersempit atau yang disebut topik A plus topik B. Terus kalau OM itu memperluas atau yang disebut dengan sinonim istilah. Kalau not itu mengecualikan istilah yang tidak diinginkan. Next. Di sini ada database atau jurnal ilmiah kredibel, yang dimana itu ada nasional dan internasional. Kalau nasional itu Google Scholar, Garuda atau Gaga rujukan digital, Perpusnas atau Innosearch. Yang kedua itu internasional. Yang internasional itu contohnya Scopus, Science Direct atau JSTOR. Next. Pemanfaatan pustaka secara etis, yang dimana itu ada tiga. Yang pertama citasi atau kutipan, yang kedua penyajian, dan yang ketiga manfaat. Kalau citasi itu wajib mencantumkan sumber jika mengambil ide atau data orang lain. Terus kalau yang penyajian ini kutipan singkat di dalam teks atau nama, tahun, dan detail lengkap di daftar pustaka. Terus kalau yang ketiga itu manfaat, yang dimana itu menghargai penulis asli dan memperkuat argumen penulis. Lanjut. Di sini pengertian dan fungsi daftar pustaka, yang dimana itu daftar pustaka merupakan daftar referensi di akhir karya tulis ilmiah yang disusun secara alfabetis. Adapun fungsinya sebagai berikut. Yang pertama itu memberikan kredit atau penghargaan pada penulis. Yang kedua, bukti otentik atau anti plagiarisme. Yang ketiga, memudahkan
umum atau APA style atau American Scholastica Association. Dan urutan alfabet menggunakan nama penulisan A sampai Z. Contoh misalnya kita mengambil dari 5 sumber dalam penulisan sebuah karya ilmiah. Kita urutkan dari nama sumber itu dimulai dari A sampai Z sesuai dengan alfabet. Lalu yang indent, garis tiru dan seterusnya menjorok ke dalam. Lalu selanjutnya unsur yang penting yang harus terdapat dalam aturan ini adalah nama penulisnya, tahun, judul, penerbit atau URL atau sumber daripada citasi yang diambil. Lalu tipografi, di sini ada judul buku atau nama jurnal yang cetak miring atau tebal. Jadi dipilih tanda judul buku atau nama jurnal yang kita ambil itu dengan cara dicetak miring atau italik. Contoh dalam penulisan buku, di sini ada satu penulis yaitu Giros Keraf, 1997, komposisi sebuah pengantar kemahiran berbahasa Indonesia. Di sini kita lihat bahwa Giros Keraf ditulis nama belakangnya Keraf dan nama depannya ditulis di belakangnya itu Giros. Penulis kedua adalah Suarsono dan Alvin IS tahun 2000, Perubahan Sosial dan Pembangunan LPIS. Contoh penulisan jurnal dan website. Dalam penulisan jurnal dan website, contohnya dalam artikel jurnal dituliskan sebagai nama belakang, inisial, tahun, judul artikel, nama jurnal, volume, nomor volumenya, dan juga halamannya. Lalu dalam penulisan website sendiri, itu yang pertama nama belakang, selanjutnya inisial, tahun, tanggal, judul, nama, dan web serta URL. Contoh jurnal. Jurnal tahun 2003, di sini ada kesalahan sedikit teman-teman. Ada International Journal of Business. Ini ada volumenya dan ini adalah jumlah halaman yang diambil. Ini ada aplikasi manajemen referensi. Ada beberapa referensi yang biasanya digunakan untuk pelajar atau student. Biasanya adalah Mendeley atau Zotero. Keunggulannya apa? Keunggulannya penyimpanan dokumen dalam satu perpustakaan digital, otomatisasi spasi dan data pustaka di Microsoft Word, meminimalisir kesalahan penulisan manual atau typo. Kesimpulan dan saran. Jadi kesimpulannya adalah literasi informasi dan kejujuran akademik adalah kunci kualitas daripada karya ilmiah. Sarannya adalah mahasiswa fisika atau 2025 disarankan mulai menggunakan aplikasi-aplikasi manajemen seperti Mendeley dan Zotero untuk guna mendukung tugas-tugas perkuliahan agar lebih praktis dan ujian. Sekian apa yang telah kami sampaikan mengenai tentang karya ilmiah bersama dengan kelompok 10. Terima kasih atas perhatiannya. Selamat pagi dan sampai jumpa.